Dari desa kita melangkah bersama satu arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali kita hadir di podcast Jaga Desa, podcast yang berusaha untuk selalu menginformasikan informasi-informasi aktual dari desa. Karena moto kita adalah jaga desa, jaga Indonesia, jangan lupa bahagia. Pada episode perdana kali ini kita akan menghadirkan dari seorang tokoh yang terkenal ya, bukan hanya di daerah tapi juga di Indonesia, yaitu Gubernur Maluku Utara, Ibu Sherly Lawes. Apa kabar Ibu? Baik Mas Yudi. Saya dengan Yudi Ibu. Ya. Nah, terima kasih Ibu telah mau hadir ya Bu ya di dalam podcast kita. Jadi kami berharap bahwa podcast ini akan memberikan pencerdasan kepada masyarakat di Indonesia mengenai pentingnya peran dari desa untuk Indonesia. Ya. Nah, kalau dari Ibu, apa Bu peran penting desa ini? Karena Ibu sebagai kepala daerah, ya tentu kan banyak desa lah di Maluku Utara ini yang saya lihat Ibu banyak mendapatkan prestasi Bu ya terkait pengembangan desa. Seperti apa Ibu? Makasih. Buat saya desa itu penting banget karena desa itu level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dan desa itu adalah tempat pertama masyarakat bisa merasakan kehadiran sebuah negara. Dan tujuan atau penerima manfaat dari semua program pemerintah, dari program presiden, pusat, provinsi, kabupaten, kota, ada di desa. Jadi desa itu adalah satuan terkecil dan yang terpenting. Karena dari desa lah, jika desa berhasil, kabupaten, kota, provinsi, dan negara berhasil. Ada berapa desa Bu di Maluku Utara? Kita total ada 1.187 desa dan kelurahan. Oke, dari desa-desa yang ada di Maluku Utara, ada added value nggak Bu dari desa-desa ini yang misalnya bisa menjadi andalan dari Maluku Utara? Kita secara overall itu 60% kita itu adalah petani, 20% itu adalah nelayan. Jadi kebanyakan desa kita itu mata pencariannya itu dari kelapa, cengkeh, pala. Kemudian ada juga desa nelayan. Secara umum hampir sama sih. Saat ini contoh di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat tuh desa-desanya itu menghasilkan kelapa, cengkeh, pala. Dan kemudian dijual, kita sudah ada pabrik hilirisasi kelapa, bikin coconut milk sama desiccated coconut yang diekspor. Jadi mata pencariannya saat itu di situ. Begitupun ada desa-desa nelayan, kita udah ada off-taker untuk cold storage, processing ikan. Nah, nelayan-nelayan menjual ikannya di situ. Itu peran penting pemerintah daerah seperti apa Bu dalam mendukung mereka? Salah satu contoh pemerintahan desa itu sebenarnya kan kembali lagi ke pemanfaatan dana desa ya. Okay. Jadi kalau contoh desa yang hilirisasi kelapa yang mereka paling butuhkan itu jalan tani. Jadi jika kepala desa yang baik dan pemanfaatan dana desa yang baik, biasanya dana desanya dialokasikan untuk bikin jalan tani. Sehingga hasil panennya tuh bisa keluar dan mereka biaya keluar jadi lebih murah, jadi lebih cepat, sehingga nilai tukar petani dan uang yang dapat petani itu lebih banyak. Terus kayak contoh pengolahan dana desa yang baik secara umum ya, kayak contoh waktu saya masih mendampingi almarhum suami di Morotai itu kita mengalokasikan dana untuk pencegahan stunting dengan cara mengalokasi hanya 2 juta per bulan per PAUD. Jadi mereka setiap minggu sekali mereka bisa makan ikan, telur, dan gitu-gitu. Jadi itu sangat membantu tingkat partisipasi anak-anak yang mau join PAUD karena dia senang dapat makanan tambahan dan juga menekan stunting. Itu contoh pengolahan dana desa yang sederhana. Dan rata-rata dana desa ada petugas kebersihan. Kemarin juga karena ada undang-undang baru dana desa tentang ketahanan pangan, jadi ada beberapa desa itu yang mengalokasi dana desanya untuk bikin tambak ikan nila,
sehingga hasilnya itu jadi uangnya nggak habis Ya. begitu saja, jadi modal dan bisa berputar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya ya tentu melalui koperasi ya. Berarti peran Pemda cukup penting Bu ya. Peran desa, Peran desa cukup penting ya. ya kita Pemkab dan Pemprov kan lebih ke fungsi pengawasan Fungsi pengawasan. karena kuasa menggunakan anggaran dana desa itu adanya di kepala desa, tentu ya diawasi oleh BPD. Ya, soal BPD. Nah, prestasi apa Bu yang pernah didapatkan oleh Maluku Utara ya terkait dengan tadi bagusnya desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada dalam wilayah mereka? Kayak tadi Saya stunting misalnya Bu. ya Ya, Bu. kita sih belum punya spesifik award untuk desa. Ya. Jadi biasanya awardnya untuk kabupaten kota. Oke. Ya, jadi secara akumulasi tidak spesifik satu desa. Tapi ada beberapa desa, ada desa Telaga, dia jadi desa tematik untuk pariwisata. Kemudian kayaknya kemarin ada desa yang saya cerita tadi, dia bikin Ya. budidaya ikan. Heeh. Itu dia dapat award dari lewat Kemendagri, kayaknya dikirim ke luar negeri ikut ada conference internasional gitu. Artinya walaupun jauh gitu ya Bu di Maluku Utara bisa ke luar negeri juga ya. Iya, Dengan prestasi kayaknya ya. Kemendagri di bawah Dirjen Otda, Udah ya. Dirjen Pemdes, bukan Dirjen Pemdes itu ada program-program mengkurasi kepala desa yang berprestasi dan dikirim ikut kegiatan international conference gitu untuk nambah pengetahuan ya, wawasan. Wawasan, betul, pengalaman dan sebagainya, betul Ibu. Selanjutnya, kemudian kalau Ibu kan banyak prestasi nih, kepemimpinan apa yang Ibu terapkan ya di dalam bagaimana Ibu manajemen di Maluku Utara ini Bu? Sehingga kan istilahnya Maluku Utara kalau saya lihat di tingkat nasional kan menjadi salah satu provinsi yang namanya paling disebut atau populer lah di nasional. Sederhananya mungkin saya bilang 4D ya. Jadi kita dengar, kemudian data, dampingi, dan disiplin. Jadi kan tujuan kita pemerintah hadir dari provinsi, kabupaten, kota, desa kan menyelesaikan masalah ya. Masalah itu kalau mau diselesaikan kan harus tahu akar permasalahan yang tepat. Jadi kita mendengar, kemudian menggunakan data, setelah itu menghasilkan solusi yang tepat, tapi harus didampingi sehingga solusi itu bisa dieksekusi dengan baik dan disiplin secara konsisten melakukan pendampingan. Karena masalah itu kan kalau selesai nggak satu solusi menghasilkan masalah. Betul. Biasanya setelah kita mapping akar permasalahan dan mengambil kebijakan dengan data yang tepat, solusi diberikan dengan pendampingan karena harus meningkatkan kapasitasnya ya. Betul. Dan setelah eksekusi biasanya ada yang error nih. Jadi kita harus disiplin untuk perbaiki lagi sampai dia menjadi habit dan dia menjadi bagian dari keseharian dan masalah selesai. Betul. Bu, tadi kita bicara dana desa, terus Ibu juga telah bagus sekali dengan pendampingan ya. Kan kejaksaan juga membuat program ya, Jaksa Garda Desa. Nah, bagi Ibu yang sudah sebagai kepala daerah kan melihatnya seperti apa, Bu? Suatu program yang sangat positif. Kita di Maluku Utara implementasi aplikasi Jaga Desanya udah 100%. Dan berapa kali saya ketemu dengan kepala desa. Jadi di desa itu kan sebenarnya lewat Kemendagri di bawah Dirjen Pemdes itu sudah ada aplikasi namanya Siskeudes. Betul. Nah, kemudian kan ada Jaga Desa dan setahu saya sekarang sudah di merger ya. Dan tujuan dari aplikasi ini kan dari Kejaksaan Agung dari pusat bisa mengakses bagaimana pemanfaatan dana desa. Tujuannya kan sebenarnya mitigasi. Betul, mitigasi. Pencegahan. Betul. Memastikan mereka mengelola dana desa itu administrasinya lengkap, transparan, akuntabel, dan juga menjadi saluran komunikasi dari kepala desa. Jika ada oknum yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, mereka boleh curhat dan boleh melaporkan langsung ke pusat sehingga ya saya sih bersyukur selama saya menjabat menjadi gubernur sih tidak ada penangkapan atau kepala desa yang terlibat kasus hukum. Betul. Dan dengan ada jaga desa ini menekan dan memitigasi kejadian tersebut. Dan untuk itu kepala desa, bupati,
saya gubernur sangat mengapresiasi program Jaga Desa tersebut karena tujuannya kan memitigasi, pencegahan, pendampingan. Alhamdulillah Bu ya. Jadi istilahnya kalau dalam hukum kan ultimum remedium. Hmm, Jadi positif ya apa yang dilakukan oleh positif. teman-teman kejaksaan karena memang kalau kita lihat di nasional kan saat ini data-data ICW mengatakan kasus korupsi kepala desa itu begitu banyak. Alhamdulillah di sini waktu Ibu zero ya. Ya, sampai hari ini zero, mudah-mudahan sampai 2030 nanti zero. Amin. Nggak ada orang juga cita-cita pengen melanggar hukum. Cuman kadang itu terjadi atas ketidaktahuan. Karena kan kepala desa itu ketika dipilih karena popularitas, bukan karena kapasitas. Rata-rata kepala desa tidak punya skill akuntansi, skill administrasi, dan kadang kan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus desa. Ya, nah itu kadang-kadang keselipnya di situ. Betul, Ibu udah mampu untuk mengidentifikasi masalah di desa itu dari pengalaman saya memang kebanyakan seperti itu Bu. Ketidaktahuan karena memang ini menarik ya bahwa walaupun namanya dana desa ya kan pun jumlahnya sekitar 1 miliaran, tetapi dia istilahnya manajemennya itu seperti dana APBD atau APBN, ya kan? Ada standar akuntansi pemerintah, ya kan? Ada RKA dan sebagainya. Ya, jadi kita apresiasi Bu ya dari teman-teman kejaksaan untuk Jaksa Garda Desa ini. Kemudian Bu, kami kan dari APENAS nih Bu. Ibu kan sudah beberapa kali ini mengikuti kegiatan kami dan terima kasih udah selalu datang. Bagi Ibu, kami kan APENAS ini kan adalah organisasi profesi dari Badan Pemusyawaratan Desa. Salah satu organ penting juga ya dalam pengawasan dana desa. Ibu melihatnya seperti apa? Organisasinya atau BPD-nya? Organisasi kemudian BPD-nya. Kan kita ada kumpulan dari BPD. BPD itu kan dipilih dari masyarakat desa. Betul. Tujuannya kan pertama untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa, kemudian bikin peraturan desa, mengawasi dana desa, memastikan bukan hanya tepat administrasi, tapi kemudian bermanfaat buat masyarakat desa dan menyelesaikan masalah di desa. Nah, dengan adanya organisasi APENAS ini, ketika ngobrol-ngobrol juga dengan pengurus pusatnya, kan banyak program-program bagusnya ya. Tujuannya kan mau meningkatkan kapasitas, mau bikin program-program yang menggerakkan ekonomi desa, dan harapannya dengan mereka yang tergabung dalam APENAS ini memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas BPD. Karena kan dia nggak bisa mengawasi ketika dia nggak tahu apa yang diawasi. Betul. Ya. Jadi BPD ini harus kapasitasnya dia tahu mulai dari bagaimana perencanaan anggaran desa yang baik. Kemudian kalau diawasin bagian mananya sih yang diawasin. Selalu pola pikir yang benar oleh BPD itu penting. Jadi ketika program ini manfaatnya buat siapa? Ketika duitnya sedikit, ada skala prioritas, tentu prioritasnya kepada masyarakat desa banyak, bukan perorangan atau kelompok. Kemudian apakah anggaran ini menyelesaikan masalah substansi? Kemudian ketika programnya sudah ada, memastikan harga satuan, volumenya tepat, dengan waktu yang ditepati, dan kemudian evaluasi lagi. Jangan hanya lengkap administrasi, terserap, ternyata eksekusi di lapangannya tidak seperti itu. Nah itu kan butuh jam terbang, skill, dan pendampingan ya, biar pola pikirnya tepat. Mungkin hanya awal, lama-lama dia menjadi kebiasaan sehingga ada pola pikir yang tepat gitu. Seperti contoh lah kebutuhan jalan tani. Kita semua desa kita tuh butuhnya jalan tani. Kalau turun ke semua desa butuhnya jalan tani. Tapi kan kemudian ya butuh jalan tani. Tapi jalan tani itu kan harus dibangun dengan spek yang tepat sehingga jangan habis dibangun 1 bulan rusak lagi. Kemudian harganya juga harus tepat. Jangan harga 100 dia bangun dengan 1000. Dan kemudian harus ada durasi waktunya. Contoh kita rata-rata di desa tuh butuh 5 kilo. Ya dengan dana kalau kita swakelola tuh 250 juta per kilometer ya jalan tani. Dana desa kan rata-rata cuma 1 miliar. Betul. Anggaplah dia 1 tahun hanya bisa 1 kilo. Tapi kan harus terencana nih. Rata-rata kan sekarang kepala desa 8 tahun. Artinya ketika di kampanye dia menyelesaikan jalan tani, jika dikelola dengan baik selesai dong jalan tani 5 tahun. Cuman masalahnya provinsi ini berdiri 26 tahun dan jalan tani itu tidak pernah selesai. Kita ada kebutuhan 5.000 jalan tani, artinya satu desa itu hanya kebutuhan 5 kilo. Dana desa setiap tahun ada 1 miliar. Masa sih setiap desa 5 kilo jalan tani aja tidak pernah selesai? Sampai dengan hari ini 26 tahun provinsi ini berdiri,
dana desa mungkin sudah ada sekitar 10 tahunan terakhir. Artinya satu desa itu sudah punya sebenarnya 10 triliun, tapi dana desa, tapi jalan tani 5 kilo pun nggak selesai. Itu salah satu contoh kita gagal memanfaatkan dana desa dengan baik. Betul. Ya memang menarik Ibu, ya istilahnya ketika pengawas tidak tahu yang diawasi. Gitu. Bahkan di beberapa tempat saya melihat malah larut ya di dalam kerjasama gitu kan, bikin pemufakatan jahat. Dia mulai ngeblend nih. Ngeblend. Nyata enakan kerjasama. Ya, Bu, apa penguatan bagi BPD, anggota BPD ke depan, Bu, yang akan pertama ya Pemprov? tentu harus punya basic knowledge lah tentang struktur APBD, apa anggaran pendapatan dan belanja desa. Bukan harus advance akuntansi gitu, tapi kan di dana desa itu kan sederhana. Apa struktur dana desa itu sederhana, ya paling dia memahami harus seperti apa, ada proporsionalnya, harga satuan pasaran, dan kemudian jika tidak itu bagaimana cara komunikasi yang tepat, karena BPD itu kan bukan untuk menambah konflik, tapi kan sebenarnya untuk pengawasan itu bukan juga mencari salah, tetapi kan sebenarnya untuk menjaga keseimbangan bahwa kepala desa tugasnya menjalankan pemerintahan desa dengan baik, tetapi BPD ini melakukan fungsi pengawasan karena mewakili suara dari masyarakat desa untuk memastikan bahwa programnya ini berdampak menyelesaikan. Jadi cara komunikasi yang baik juga penting. Integritas juga penting, dan kadang bersuara keras itu tidak menyelesaikan masalah. Kan tujuannya get things done, bukan kerekenan tepuk meja lah, banting meja. Nggak gitu. Kan yang penting komunikasinya. Goalnya apa? Goalnya itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Betul. Jadi jadi hal baik, tapi kalau dikomunikasikan salah juga kurang tepat. Jadi cara komunikasi juga penting. Kemudian critical thinking, communication skill, pengetahuan dasar tentang manajemen keuangan desa, dan integritas lah yang paling penting ya. Jadi betul Bu ya, bahwa memang BPD ini tidak terlihat. Karena kan yang di depan itu kan kepala desa aja, dapat prestasi kepala desa gitu. Dan mungkin butuh kesadaran hukum kali ya, bahwa yang ada hal-hal ketika kamu berkomplotan kamu juga melanggar hukum gitu. Mungkin. Betul, sepakat Ibu. Termasuk kesejahteraan bagi anggota BPD juga penting Bu ya. Itu penting. Nah, saya nggak tahu nih dengan dana desa dipotong bagaimana kesejahteraan mereka. Saya belum tahu. Berarti nanti kita mohon Ibu bisa bersama dengan staf-staf Ibu gitu ya. Ini bagaimana mensejahterakan anggota BPD, itu terutama di Maluku Utara. Itu dari pusat, bukan dari kita. Dari pusat. Siap Ibu. Kemudian Bu, ini kan saya dengar akan ada Sri Kandi Jaga Desa Bu ya. Ya, sebagai salah satu program juga yang sangat positif, dan Ibu juga akan tergabung dalam urusan. Mengapa Ibu ingin bergabung dengan Sri Kandi Jaga Desa? Karena saya sebagai Gubernur Maluku Utara, tujuan saya ini kan ketika saya dipilih karena masyarakat percaya bahwa saya bisa membantu mereka untuk punya akses pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, lebih sejahtera. Nah, gubernur ini kan akumulasi dari 10 kabupaten kota, dan kabupaten itu akumulasi dari desa. Jadi kalau desa itu sejahtera, sehat, pintar, dengan sendirinya kabupatennya sejahtera, sehat, pintar, terus provinsi otomatis dia jadi sejahtera, pintar, sehat. Jadi mulainya tuh dari desa. Dan kenapa perempuan? Karena perempuan itu yang paling dekat dengan keluarga, yang paling mengetahui ketika ada anak stunting, sakit, putus sekolah, nggak ada duit buat makan di meja hari itu, perempuan lah yang paling tahu. Dan rata-rata di Maluku Utara, UMKM itu tulang punggungnya itu adalah perempuan. Ya. UMKM-nya bidang apa Bu biasanya? Rata-rata sih ya jualan makanan ya, pada umumnya jualan makanan, macam-macam lah rata-rata. Toko kelontong gitu Bu? Iya, ada toko, ada warung, ada jual nasi kuning, jual es, segala lah yang bisa dikerjain gitu. Jadi menurut saya ketika perempuan-perempuan di desa itu memiliki kapasitas untuk menghasilkan nilai ekonomi tambahan untuk keluarganya, maka roda ekonomi di desa itu akan jalan. Saya punya inisial buat Sri Kandi Jaga Desa tuh kayak
jaga itu Ya. jaring aspirasi. Jadi asasi. Oke. Kemudian A-nya itu adalah awasi pelayanan dan keuangan. Keuangan, betul. Kemudian G-nya G-nya? itu gerakin ekonomi perempuan dan keluarga. Dan A-nya lagi antisipasi masalah sosial dan hukum. Luar Jadi biasa. kalau kita bisa memastikan Sri Kandi desa itu memiliki kapasitas jaga tersebut, Ya. dan mereka ada dalam keterwakilan BPD, dan mereka ada dalam setiap pengambilan keputusan, karena kan perempuan itu 50-50. Oh. Ya, di mana-mana perempuan dan laki itu Proporsional sama. komposisinya kan 50-50 ya, Betul, jumlah Bu. penduduknya ya. Ya, proporsionalnya. Dan artinya ada 50% itu perempuan yang kebutuhannya harus terwakilkan dalam pengambilan keputusan pemanfaatan dana desa dan setiap kebijakan dan peraturan desa. Nah, perempuan ini tidak bisa memperjuangkan hak perempuan, tidak bisa mengawasi kalau dia tidak punya kapasitas. Ya. Jadi dan bagiku kekuatan perempuan itu ketika dia punya kekuatan financial. Oh gitu, Bu. Menurutku, ketika Karena dia ekonomi, punya ya. kekuatan financial, dia akan percaya diri dan Independen. dia independen Ya. dan dia bisa melindungi anaknya dan dia diberikan ruang untuk berbicara Dan tidak tergantung, dan Bu, ya. tidak tergantung. Dan saya selalu percaya ketika perempuan Indonesia, perempuan desa, perempuan Indonesia kuat, maka ekonomi desa tersebut akan jalan. Karena tidak ada ibu yang mau melihat anaknya sederhana, tidak punya uang jajan aja, ibu tuh tidak tega. Betul. Jadi kalau mereka kasih kapasitas yang tepat, modal yang tepat, kita pun sebagai regulator harus menyiapkan off-taker yang tepat dan fasilitas yang tepat. Dan mereka tuh hanya perlu bekerja, tapi kita bekerja dengan porsinya mereka. Kita bekerja dengan porsinya kita. Aku rasa akan jalan. Kita lagi ada program mau bagi-bagi kandang ayam per keluarga. Itu manfaatnya akan banyak itu, Bu. Ya minimal kan menaikkan pendapatan itu butuh waktu. Betul. Tetapi kan ada kebutuhan protein dari anak-anak desa yang harus dipenuhi setiap hari mulai hari ini supaya mereka tidak stunting. Jadi dengan adanya satu kandang 10 ayam aja, satu keluarga, harapannya protein dari keluarga itu sudah bisa tercukupi. Nanti ketika mereka udah berhasil menjaga ayamnya nggak mati, Iya, nanti kita gabungkan dengan PNM untuk tambahan modal 3 juta per satu ibu untuk nambah ayamnya. Nanti ayamnya bisa dijual ke yang membutuhkan. Tentu dengan harga lebih ekonomis dibandingkan sekarang telur kita itu dari Manado, dari Surabaya, sampai di Ternate, kirim ke desa. Ongkos logistiknya aja udah berapa. Betul. Dan ini kan sederhana, kayak satu kandang itu cuman 2 juta at cost-nya. Berarti 2 Kita juta bangunin. berapa ekor ayam itu, Bu? Ya, dan kita banyak orang-orang baik dengan CSR-nya CSR. ngambil binaan desa-desa untuk kita pilot project. Kita sedang pilot project. Iya, Bu. Banyaknya tertarik ke Maluku Utara ini pasti karena kepemimpinan Ibu gitu kan. Karena kan tidak ada dana CSR itu, Bu, ya, dari pengalaman saya itu mereka tidak akan percaya ya kan kalau memang tidak ada buktinya. Buktinya. Kita harus juga bertanggung jawab. Memang Betul. berdampak. Nggak gampang, Bu, betul. Apalagi saya paham pasti Ibu akan bolak-balik ke Jakarta presentasi dan sebagainya. Tapi kan itu kan karena Ibu perhatian sama daerah ini. Karena terkadang, Bu, saya juga melihat banyak masyarakat yang berharap wah gubernur. Padahal dalam aturan kan sebenarnya gubernur itu bukan penguasa wilayah sampai sampai dalam ya. Ini yang perlu dana disampaikan desa kepada itu publik. penggunaannya benar-benar di level desa. Di desa, betul. Even bupati pun hanya bisa mengawasi selama nggak lewat rambu-rambu yang sudah ditetapkan dengan undang-undang desa ya. Betul. Kita di level provinsi ya hanya bisa mengawasi dari atas juga, kecuali ada pelanggaran yang substansi. Betul. Baik, Ibu, tidak terasa sudah berbincang-bincang, akhirnya kita di penghujung acara. Ibu ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman pemirsa podcast Jaga Desa ini? Silakan, Ibu. Mungkin secara umum buat desa bahwa tujuan desa ada itu bukan untuk menghabiskan anggaran ya. Tapi desa itu kan adalah tempat pertama masyarakat merasakan negara itu hadir. Jadi kepala desa
dan desa yang menggunakan anggarannya dengan tepat, harusnya ekonomi desa itu bisa bergerak dan masalah di masyarakat itu bisa terselesaikan. Jika ada masalah yang sama dari tahun ke tahun tidak pernah selesai, berarti ada yang salah dengan penggunaan dana desanya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Sherly. Baik, Ibu, sekali lagi terima kasih. Dan kemudian pemirsa dari podcast Jaga Desa, begitulah perbincangan kita dengan Ibu Sherly. Semoga bermanfaat dan nantikan episode-episode berikutnya. Jaga desa, jaga Indonesia, jangan lupa bahagia.